Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Bertemu lagi di pembelajaran tematik tema 7 bersama Ibu Lani. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai keberagaman anggota keluarga di rumah dan teman-teman di sekolah. Kalian bisa lihat gambar yang ada di papan tulis. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Mereka bermain tanpa membeda-bedakan. Nah, gambar selanjutnya yaitu anak-anak yang sedang bermain di sekolah. Mereka juga bermain tanpa membeda-bedakan. Oke anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, anak-anak juga harus mengetahui apa tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan keberagaman anggota keluarga di rumah beserta manfaatnya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan keberagaman siswa di sekolah baik fisik, kemampuan, dan kegemaran. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pentingnya memahami keberagaman. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan manfaat dan cara menyikapi keberagaman di sekolah. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa setiap manusia memiliki ciri khas masing-masing, maka dari itulah muncul keberagaman. Apakah ada yang tahu apa artinya keberagaman? Wah, kalian hebat sekali. Arti dari keberagaman adalah bermacam-macam. Contoh dari keberagaman di rumah yaitu karakter atau sifat, kebiasaan, kegemaran, dan makanan favorit. Anak-anak, di rumah kalian juga pasti banyak keberagaman. Entah itu dengan kakak, dengan adik, dengan ibu, ataupun dengan ayah. Jadi, itu bukan hal yang aneh. Keberagaman bisa saja terjadi di setiap kehidupan manusia. Nah, anak-anak, jadi dengan sikap menghargai dan menghormati, keberagaman dalam keluarga akan tercipta kerukunan, keharmonisan, ketentraman, dan saling menyayangi. Anak-anak, adapun manfaat keberagaman di rumah, apa saja ayo? Ada yang tahu? Mari kita bahas sama-sama ya. Manfaat keberagaman di rumah, yang pertama, dengan adanya keberagaman, sifat dan karakter di rumah dapat mengetahui dan memahami sifat setiap anggota keluarga. Yang kedua, adanya keberagaman dalam keluarga dapat mengembangkan sikap menghargai, menyayangi, dan menghormati perasaan orang lain. Dan yang ketiga, perbedaan kemampuan dalam keluarga bermanfaat ketika kita bekerja sama. Contohnya, saat kita bekerja sama membereskan rumah, ada yang mengepel lantai, mengelap kaca, dan sebagainya. Nah, anak-anak, adapun cara untuk menyikapi keberagaman di rumah diperlukan. Yang pertama, adanya sikap tenggang rasa. Yang kedua, menerapkan sikap saling melengkapi. Dan yang ketiga, menerapkan toleran dalam menyikapi keberagaman di rumah. Tenggang rasa artinya menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Nah, dengan sikap tenggang rasa, kehidupan di rumah menjadi rukun dan harmonis, serta dapat mengatasi permasalahan dengan baik. Nah, anak-anak, dengan sikap tenggang rasa, anggota keluarga pun terhindar dari perselisihan. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas keberagaman teman-teman di sekolah. Lalu apakah anak-anak menyadari bahwa teman-teman kita di sekolah memiliki banyak keberagaman?
Contoh keberagaman di sekolah yaitu karakter atau sifat, ciri-ciri fisik, kemampuan atau keterampilan, kebiasaan, dan kegemaran. Nah, anak-anak, pasti anak-anak dengan teman-teman memiliki kegemaran ataupun hobi yang berbeda-beda. Benarkah? Contohnya ada yang hobi musik, hobi makan, hobi olahraga, hobi bermain, hobi memasak, dan sebagainya. Anak-anak, keberagaman sifat atau karakter, contoh dan cirinya yaitu seperti di tabel yang ada di papan tulis. Yang pertama, sifat atau karakter sopan, ciri-cirinya menghormati setiap orang. Yang kedua, sombong, ciri-cirinya selalu merasa lebih baik dari orang lain. Yang ketiga, keras kepala, ciri-cirinya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Yang keempat, rendah hati, ciri-cirinya selalu menghargai orang lain. Dan yang kelima yaitu sifat atau karakter humoris, ciri-cirinya senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Nah, anak-anak, itulah contoh dari keberagaman sifat ataupun karakter dan ciri-cirinya. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Dengan memahami aneka sikap dan kebiasaan teman, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga. Apakah ada yang tahu bunyi sila ketiga seperti apa? Yah, pintar sekali. Bunyi Pancasila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai keberagaman ciri-ciri fisik, kemampuan, dan kegemaran. Ciri fisik yang dimiliki teman sangat beragam, mulai dari warna kulit, bentuk mata dan hidung, warna rambut, kondisi tubuh, dan sebagainya. Anak-anak, selanjutnya kemampuan. Kemampuan atau keterampilan setiap orang pasti berbeda-beda. Namun, perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama dengan setiap orang. Dengan adanya perbedaan kemampuan, kita tetap saling membantu dan melengkapi. Nah, anak-anak, maka dari itu, setiap orang memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Misalnya, hobi musik, hobi makanan, olahraga, permainan, dan sebagainya. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas pentingnya memahami keberagaman. Nah, dengan memahami keberagaman teman, sifat tenggang rasa kita akan terasah. Berikut merupakan sikap yang perlu ditiru dan dihindari jika terdapat perbedaan. Kita lihat di papan tulis. Mari kita perhatikan bersama-sama. Sikap positif atau sikap yang perlu ditiru, contohnya muncul sikap tenggang rasa. Yang kedua, memahami perasaan orang lain. Yang ketiga, saling melengkapi satu sama lain. Yang keempat, menghargai perbedaan. Dan yang kelima, memperkaya wawasan. Selanjutnya yaitu sikap negatif atau sikap yang perlu dihindari. Yang pertama, perang antar suku bangsa. Yang kedua, memicu pertengkaran. Yang ketiga, memaksakan kehendak. Yang keempat, tidak mau bersatu. Dan yang terakhir, menghina suku bangsa lain. Itu harus dihindari ya. Nah, anak-anak, sekarang yang keempat yaitu manfaat keberagaman dan menyikapi keberagaman di sekolah. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa keberagaman dalam lingkungan sekolah memiliki manfaat bagi semua pihak di sekolah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama,
Dengan adanya keberagaman sifat, semakin menyadari bahwa kita harus hidup rukun. Yang kedua, dengan perbedaan kemampuan dan keterampilan dapat bermanfaat ketika bekerja sama. Yang ketiga, adanya perbedaan dapat mengembangkan kreativitas siswa dalam berpikir. Yang keempat, menghindarkan diri dari sombong. Dan yang kelima, keberagaman di sekolah dapat menjadi sumber belajar berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Nah, anak-anak, perbedaan setiap teman di sekolah harus kita sikapi dengan bijak agar terjalin rasa persatuan di antara teman. Berikut contoh sikap yang perlu diterapkan dalam menyikapi perbedaan. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, saling membantu dan menyayangi. Yang ketiga, mau bekerja sama dan berteman dengan siapa saja. Yang keempat, saling bersikap toleran dalam perbedaan. Dan yang terakhir, melestarikan keberagaman budaya bersama teman. Nah, itu dia anak-anak, contoh sikap yang perlu diterapkan dalam menyikapi perbedaan. Ingat-ingat ya. Oke anak-anak, alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menonton video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Siswa mengerjakan latihan pada buku pena 3D halaman 28 nomor 1-5. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.